Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi keempat ya, mengenai perencanaan pengembangan perangkat lunak. Kita review sedikit ya. Jadi ini software development life cycle. Kalian harus tahu di mana posisi kita saat ini. Kita masuk di tahapan planning ya. Planning itu pertanyaannya, kenapa kita membangun sistem ini? Kemudian ada dua komponen penting dalam planning ini. Yang pertama itu system request, dan yang kedua itu adalah feasibility analysis ya. Ini Padim, ini dari Padim juga ya, tapi dari Romi Satriawono punya materi. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan ya. Seperti tadi disampaikan, di perencanaan itu ada dua dokumen ya yang harus kita siapkan. Jadi ada dokumen system request dan feasibility analysis atau analisis kelayakan. Nah, pertanyaannya, kalau kita memulai suatu proyek itu adalah kapan proyek perangkat lunak itu dimulai ya. Jadi jawabannya itu kalau orang sudah melihat bahwa ada bisnis di situ, ada nilai bisnis di situ ya. Ada nilai bisnis dari penggunaan teknologi atau penggunaan software ya. Selanjutnya mereka akan membuat perencanaan kalau memang sudah ada nilai bisnisnya. Dan perencanaan itu kita mulai dengan diskusi tentang software yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk apa? Untuk menangkap apa keinginan pelanggan, dan juga sekaligus mendefinisikan requirement-nya ya, atau kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Fitur apa saja yang pelanggan inginkan ya. Nah, itu semua masuk dalam suatu permintaan sistem atau sistem request ya. Nah, untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak yang dibuat itu betul-betul menguntungkan, itu harus ada studinya, ada analisis kelayakannya yang kita sebut sebagai feasibility analysis ya, atau analisis kelayakan. Nah, di awal tadi sudah saya bilang kita harus punya sistem request ya. Jadi bagian perencanaan ini ada dokumen ya, namanya system request. Jadi ini merupakan hasil diskusi antara manajer proyek dengan pelanggan ya, atau leadernya pelanggan atau sponsornya. Dan dijabarkan, ini nanti dijabarkan oleh developer sebagai kebutuhan atau requirement pelanggan atau user requirement. Nah, developer perangkat lunak kemudian menerjemahkan user requirement ini menjadi system request ya, di mana di dalamnya terdapat 3 elemen bisnis. Ada yang namanya kebutuhan bisnis, business need ya. Ini requirement dengan need ini beda ya. Jadi kalau saya pakai kata kebutuhan di requirement ini agak salah juga ya. Jadi business need itu ya kita bisnis harus menguntungkan ya, itu business need ya. Kebutuhan bisnis itu harus menguntungkan ya. Nah, business requirement itu persyaratan-persyaratannya ya untuk bisa menguntungkan dalam bisnis itu. Kemudian ada lagi namanya business value, nilai bisnisnya. Nah, kita lihat saja di sini contohnya ya, yang mana termasuk business need, business requirement, dan business value. Nah, ini business need contohnya ya. Jadi ini alasan-alasan terkait bisnis, terkait bagaimana bisnis itu dimulai, bagaimana caranya kita mulai suatu bisnis ya. Jadi bisnis itu contohnya meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan akses informasi, meningkatkan pelayanan pelanggan, mengurangi produk yang cacat ya, dan menyederhanakan proses akuisisi pasokan ya. Nah, kalau bisnis requirement sendiri itu menyediakan akses online ke informasi, menangkap informasi demografis pelanggan ya, termasuk kemampuan pencarian produk, menghasilkan laporan manajemen ya, termasuk dukungan online dari pengguna. Sedangkan business value ini harus ada angka-angkanya biasanya ya. Jadi misalnya penjualan meningkat berapa persen, jangkauan pasar semakin meluas berapa persen, mengurangi biaya operasional berapa persen, menghemat atau menurunkan biaya pasokan berapa persen ya, dan menghemat dari penggantian sistem lama.
Nah, ini contoh sistem request untuk studi kasus ATM ya. Ini ATM yang sangat sederhana yang sebagai contoh. Ya, jadi sistem requestnya begini. Jadi sistem request itu modelnya kayak gini. Ada project sponsor atau pelanggan ya, pelanggan utama ini yang membiayai proyek. Dia namanya siapa, jabatannya apa ya. Di sini dibilang Margaret Money, jabatannya Vice President Marketing. Apa kebutuhan bisnisnya? Proyek ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pelanggan baru yang menggunakan internet. Jadi ini online system, ini pakai basis web ya. Jadi bukan ATM yang di mesin. Ya, yang menggunakan layanan internet dan memberikan layanan yang lebih baik ke pelanggan. Jadi bisa melalui desktop ya, melalui komputer, tidak perlu lagi datang ke mesin ATM ya. Nah, bisnis requirement-nya apa? Dengan menggunakan online system ini, pelanggan dapat melakukan transaksi perbankan itu di mana saja sebenarnya ya. Jadi ini kurang tulisan di mana saja. Jadi fitur utama pada sistem ini misalnya bisa mengecek saldo, bisa mengirim uang, bisa melakukan pembayaran tagihan ya. Nah, ini karena contoh ya, kita gunakan business requirement dengan business need sama business value-nya itu tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau di proyek sesungguhnya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kemudian business value. Business value itu nilai bisnis bagaimana? Nah, ini di sini ada keuntungan tangible dan intangible ya. Keuntungan intangible itu tidak bisa diukur dengan perhitungan uang ya. Bukan tidak bisa ya, sulit, karena kalau orang keuangan itu bisa saja dia ukur. Jadi misalnya kepuasan pelanggan ya, dengan adanya sistem ini pelanggan merasa puas, itu kan tidak bisa diukur dengan uang ya. Seperti itu ya. Mengurangi komplain dari pelanggan ini sulit diukur dengan uang ya. Tapi bukan tidak bisa ya, orang marketing itu kadang-kadang atau orang keuangan itu kadang-kadang punya cara ya untuk mengukur itu. Nah, kemudian ada keuntungan tangible-nya yang jelas ya, keuntungan yang bisa dihitung. Nah, dia ada transaksi baru ya, dari sekitar $750.000 transaksi dari pelanggan baru. Kemudian 1.875.000 transaksi keuangan dari pelanggan lama. Kemudian $50.000 pengurangan biaya telepon ya untuk melayani pelanggan. Nah, yang kedua selain sistem request ada visibility analysis ya. Ada analisis kelayakan ya. Jadi di sini ada 3 kelayakan yang dianalisis, yang dipertimbangkan dalam membangun suatu sistem atau software ya. Nah, kelayakan teknis itu pertanyaannya adalah bisakah dapatkah kita membangunnya ya, membangun infrastruktur TI misalnya. Nah, kemudian kelayakan ekonomis adalah haruskah kita membangunnya ya, apakah ini secara ekonomis punya dampak ya, memang menguntungkan. Nah, kalau kelayakan organisasi, jika kita membangun sistem itu ya, apakah dia akan mendukung bisnis organisasi atau menguntungkan organisasi. Nah, ini 3 kelayakan yang harus kalian perhatikan ya. Jadi contoh ya, kelayakan teknis misalnya sudah familiar dengan aplikasinya ya. Nah, jika kurang familiar itu ada risikonya, kita harus bikin pelatihan ya, dan seterusnya. Kalau dia sudah terbiasa dengan aplikasinya ya tidak terlalu repot ya. Kemudian sudah familiar dengan teknologinya ya. Ini juga kalau belum familiar ya beresiko tinggi ya. Misalnya kita mau bikin lab misalnya, kita beli komputer yang Mac ya, padahal asistennya sebagian besar pakai Windows. Nah, ini dia tidak familiar dengan teknologi dan platformnya ya. Kemudian kita juga harus melihat ukuran proyek ya, semakin besar proyek semakin tinggi resikonya. Kemudian kompatibilitasnya, apakah ada terintegrasi dengan sistem yang lain ya, atau teknologi yang lain ya. Jadi misalnya bikin sistem absensi, ada teknologi fingerprintnya misalnya, ada teknologi face recognition-nya misalnya. Nah, itu terkait kompatibilitas. Nah, kalau kelayakan ekonomis itu ada 3 di sini ya. Jadi
acuan, ada return of investment ya. Jadi istilahnya presentasi yang mengukur apakah perusahaan itu layak atau tidak berjalan ya, ada presentasi yang dipakai. Kemudian ada break even point ya. Break even point itu berapa lama modal kita itu kembali ya dari bisnis itu ya. Jadi bisnis itu kan harusnya untung setiap tahun. Nah, berapa lama keuntungan itu bisa membalikkan modalnya ya, itu namanya break even point. Kemudian manfaat-manfaat yang intangible ya, manfaat yang sulit diukur ya. Nah, kemudian untuk kelayakan organisasi, apakah proyek ini sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, kalau dia sejalan, maka dia kita anggap sebagai bisnis yang layak. Nah, ini kita breakdown lagi kelayakan teknis, familiar dengan aplikasi, apakah sudah sesuai dengan lingkup bisnisnya ya. Kemudian perlu pemahaman kemajuan yang menjadi tujuannya, perlu mengenali kegagalan dan ide-ide yang buruk. Apakah ini teknologi baru kalau familiar dengan teknologi? Apakah merupakan yang terkini teknologinya? Apakah ini perluasan dari teknologi yang sudah ada? Dan seterusnya. Nah, kalau ukuran proyek, jumlah orang, waktu, dan fitur-fitur proyek ya, seberapa besar fitur-fiturnya ya, dan seberapa lama waktu yang digunakan untuk membangunnya. Kemudian kompatibilitas, sistem ini tidak dibangun dalam ruang hampa, jadi perlu terintegrasi dengan sistem dan data yang ada saat ini. Nah, itu kelayakan teknis. Kemudian kita masuk ke kelayakan ekonomis. Nah, ini yang kita harus pintar menghitung-hitung ya. Jadi ada namanya present value, nilai saat ini. Jadi nilai saat ini, uang 100.000 tahun 2000 dengan uang 100.000 tahun 2024 itu tidak sama lagi nilainya ya, tidak sama lagi nilainya. Jadi nilai investasi saat ini dibandingkan dengan nilai yang sama di masa depan ya. Jadi present value itu yang masa depan atau sekarang ini. Yang nilai yang lama itu kita sebut sebagai amount ya. Nah, jadi amount, nilai lama dibagi dengan 1 tambah bunga rata-rata ya, di dalam N tahun, pangkat N ya, itu sama dengan berapa ya, nilai sekarang. Jadi kalau misalnya nilai uang 100.000 tahun 2000 ya, itu kita tulis saja 100.000 dibagi 1 tambah interest rate-nya berapa. Interest-nya misalnya bunga itu 6% setahun ya. Jadi 1 tambah 0,06 dipangkat dengan N. Kalau tahun 2000 sekarang 2024 itu pangkatnya 24. Nah, nanti hitunglah, itu mungkin nilai uang yang sekarang itu lebih kecil daripada nilai uang yang di masa lalu. Kenapa? Karena ada inflasi ya. Bunga juga itu yang menyebabkan inflasi. Oke, kemudian ada lagi namanya net present value, nilai manfaat saat ini dikurangi dengan nilai biaya ya. Jadi benefit kurang cost, tapi di present value-nya ya, nilai net present value-nya PV benefit dikurangi PV cost ya, atau present value benefit dikurang present value cost. Nah, kemudian ada namanya return of investment, hasil dari pemasukan atau penghematan dari biaya investasi ya. Jadi ini penghematan pemasukan, jadi kita bisa lihat suatu presentasi apakah dari presentasi itu dia layak ya, layak untuk digunakan sistem itu atau tidak. Nah, yang keempat, break even point adalah suatu titik di mana titik waktu ya. Jadi berapa lama di mana biaya proyek sama dengan nilai yang diperoleh sampai saat itu. Jadi kalau kita keluar misalnya 100 juta, berapa lama 100 juta itu kembali kepada kita ya, nilai itu. Nah, itu dibilang break even point. Nah, kalau sudah kembali atau modal kita misalnya bikin perusahaan 1 miliar, berapa lama kembali uang 1 miliar itu? Itu namanya break even point. Modal kita kembali berapa lama. Nah, ini contoh ya. Tapi di sini dia belum menggunakan
present value, dia belum menggunakan. Jadi ini tanpa present value ya. Jadi ini kita cuma melihat modelnya saja. Ini benefit, manfaat meningkatkan penjualan, mereduksi biaya pelanggan, mereduksi biaya inventory cost ya. Di tahun 2012 mereka mengeluarkan biaya untuk membangun sistem ya. Jadi ini bangun sistem 2012. Nah, kemudian baru di 2013 mereka berjalan ya, sistemnya sudah ada, mereka berjalan. Ya, 2013, 2014, 2015, 2016 ini baru berjalan. Nah, di 2012 itu belum ada benefit ya, belum ada benefit karena sistem lagi masih dibangun ya, belum ada benefitnya sistem. Jadi ini sistem lagi dibangun. Kemudian ada development cost-nya sebesar 1.632.295 US dollar ya. Ini modal sistem yang harus dia bangun, software yang harus mereka bangun. Nah, kalau software itu jadi, itu pasti ada biaya operasionalnya ya. Ada biaya operasional hardware, biaya operasional software, dan biaya operasional dari labornya ya, dari pegawainya ya. Nah, ini berapa setiap tahun, berapa biaya operasional. Nah, kemudian di sini kita mulai menghitung total operational cost. Total operational cost itu berapa di sini? Operational cost ini cost ini ya. Jadi 15 ini total operational cost 185. Ini 185 dari mana ini? Oh ya, dari sini operational cost ini ya, total operational cost ya ini ya 50-20 tambah 115 ya. 50-20 tambah 119 ini semua operational cost ya. Nah, total cost-nya, nah itu sudah mulai kita berhitung. Ini modal ya, modal ini menjadi cost ya. Kemudian ini total cost-nya sama tadi dengan yang di atas. Totalnya semua, total cost untuk operasional ditambah total cost untuk development itu sekitar 2.463.8. Nah, ini total cost-nya. Sekarang kita mau kurangi total benefit dikurang dengan total cost. Nah, tanda dalam kurung ini menandakan kalau kita berhitung total benefit kurang total cost, kalau masih rugi itu masih dalam kurung, atau kalau negatif nilainya itu kita letakkan dalam kurung ya. Jadi kalau kita mau hitung kumulatifnya ya, kita bisa menghitung cumulative net cash flow-nya ini ya, total cost-nya ini total cost untuk setiap tahun 2013 sampai 2016. Kemudian cumulative net cash flow-nya ya seperti ini. Jadi kalau modalnya seperti ini 1632 ya. Kemudian total benefit kurang total cost-nya 453, berarti kita kurangi. Jadi ini kan benefit ini sebenarnya ya. Total benefit kurang total cost, kalau dia positif dia itu pasti benefit. Jadi di sini 1632 modal dikurangi 453, dapatlah kita nilai gini. Jadi tahun pertama kita punya keuntungan benefitnya itu 453.000 ya, mengurangi 453 mengurangi total cost ya. Jadi mengurangi total cost, jadi sudah berkurang menjadi 1.179. Nah, tahun kedua ada lagi keuntungan 478.400 ya. Kumulatif net cash flow-nya berkurang lagi menjadi 708.95 ya. Tahun ketiga itu ada pemasukan lagi 505.416 US dollar, sehingga modalnya atau utang kita itu tinggal 195.479. Nah, ini sudah 3 tahun. Nah, di tahun keempat dia sudah break even point, sudah tidak minus ini ya. Kalau sudah tidak minus ini, tahun keempat sudah tidak minus, berarti dia sudah melewati break even point. Break even point itu pada saat kumulatif net cash flow itu 0. Nah, berarti dia ada di sekitar 3 tahun lebih. Nah, sekarang lebihnya kita mau cari. Jadi ada 3 tahun lebihnya. Lebihnya itu kita cari dari sini ya. Dari total benefit kurang total cost dibagi dengan kumulatif net cash flow, dikurang dengan kumulatif net cash flow dibagi dengan
total benefit dibagi total cost. Jadi ini 534 dengan 3380 ini kita lihat ya. 534 ribu dikurang 338 ribu dibagi dengan 534,49, ini 0,37. Jadi ini sudah di tahun keempat, tapi kita cuma butuh 0,37 tahun untuk break even point ya, untuk kembali nol ya, untuk kembali nol. Sehingga kita butuh waktu sekitar 3 tahun, 3,37 tahun untuk betul-betul break even point. Nah, jadi begitu penjelasannya ya. Jadi kita harus lihat kembali present value itu nilai sekarang sama dengan nilai yang lalu ditambah 1 tambah interest rate atau bunga dikali dengan tahunnya. Nah, bisa juga nilai ke depan ya. Jadi misalnya nilai uang 100.000 sekarang, berapa nilainya 5 tahun ke depan? Ya, saya kasih masuk PV sama dengan 100.000 nilai sekarang dibagi 1 tambah misalnya 0,06 pangkat 5 tahun ke depan pangkat 5. Dapatlah kita present value. Nah, nilai ke depan juga uang 100.000 itu sudah berubah nilainya. Dia pasti akan semakin kecil kalau kita terus-terus inflasi. Nah, itu kemudian ini adalah net present value. Ya, ini tadi kita belum menggunakan net present value yang contoh pertama. Ini contoh kedua ya. Kita menggunakan net present value, kita pakai present value di sini. Jadi di sini total benefitnya ada, present value benefitnya ada, dan present value untuk all benefitnya ada ya. Nah, kemudian kalau kita bilang return of investment ya, kalau kita mau mengacu pada itu, kita lihat di bagian akhir ini di bagian akhir ini return of investment ini 629 dibagi dengan 25 berapa nih, 2575 yang ini ya. Jadi bagi dengan yang ini 2575 hasilnya 24,4%. Nah, kemudian dengan perhitungan yang sama tadi ini di sini ya, di bagian sudah positif ini 450 dikurang 166 dibagi dengan 450 ini ya. Bagian sini kita dapatlah break even point-nya. Karena di sini negatif ya, di 3 tahun pertama ini sudah positif. Jadi berarti bagian sini kita proses. Sehingga dia butuh 3,63 tahun untuk break even point. Nah, return of investment 24 ini persen ini sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi kalau di atas 10% itu sangat bagus ya. Karena bisa dalam kurang dari 4 tahun itu bisa sampai keuntungannya itu sudah bisa didapatkan. Nah, net present value itu nilai present value benefit dikurang dengan present value cost. Nah, ini nilainya. Ini present value benefit. Nah, ini present value ini mana? Present value cost ya. Tinggal dikurangi saja. Nah, ini return of investment ya. Hasil dari nilai pemasukan atau penghematan biaya dari investasi. Nah, ini perhitungannya dia di sini. Ini kita dapatkan 24,44. Jadi PV benefitnya ini dikurang dengan PV cost-nya dibagi dengan PV cost-nya, dapat 0,244. Nah, ini perhitungan ROI-nya ya. Nah, sedangkan break even point ini ya waktu uangnya itu kembali nol ya. Jadi kita cukup lihat saja ini grafik di sini. Kita lihat ini adalah benefit, untungan terus-menerus untung, dan ini adalah biaya cost-nya. Pertemuan pertama dia di dalam grafik ini yang disebut sebagai break even point. Oke. Ya, jadi ini hasil akhirnya tadi sudah kita hitung. Nah, kemudian kalau untuk kelayakan organisasi, apakah strategi organisasi ini selaras dengan tujuan, selaras dengan sistem yang kita bangun ya. Seberapa baik selarasnya? Ini jawabannya kualitatif ya. Seberapa baik selarasnya ya, itu bertanyakan saja. Kemudian proyek pertimbangan stakeholder, proyek unggul. Jadi kita harus betul-betul memperhitungkan bahwa proyek ini akan unggul. Kemudian manajemen operasionalnya harus baik ya, pengguna sistemnya harus profesional, dan siapapun yang terpengaruh dengan sistem ini harus siap dengan perubahan ya. Itu analisis kelayakan organisasi.
Nah, untuk studi kasus ini kalian tinggal lihat saja, baca saja sendiri. Jadi ada kelayakan ekonomis, kelayakan teknis, kelayakan organisasional ya. Nah, di sini ya saya belum sempat translate ini, yang intinya adalah sistem online ya yang menggunakan komputer. Nanti visibility analisisnya, ini ekonomiknya, dan organizational visibility-nya. Nah, ini dia punya perhitungan keuangan ya, semua ada perhitungan keuangan ada, kalian perhatikan saya sendiri, pelajari, jadikan sebagai contoh. Oke, demikian materi kita untuk materi keempat mengenai perencanaan ya, di mana ada dua komponen utama. Yang pertama itu system request, yang kedua adalah visibility analysis atau analisis kelayakan. Saya kira cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.